Selamat pagi adik-adik di rumah, selamat berjumpa kembali di ibadah anak sekolah minggu GPID Ebenezer Palu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di tahun yang baru ini, tahun 2021. Kita boleh memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dalam ibadah kita. Walaupun kita lakukan tetap di rumah, tetapi kita bersyukur, kita selalu memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Baik adik-adik di rumah, kita akan mulai ibadah kita saat ini. Semuanya duduk dengan manis. Kita akan melakukan doa selamat pagi Bapa dengan sikap berdoa. Memuji Tuhan dari pagi sampai sore hari. Biarlah nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Terlebih lagi dalam kita menjalani tahun yang baru ini, kita tetap semangat. Oke, kita melakukan lagu Dari Terbit Matahari. Semua ya, terus semangat memuliakan Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah membaca puji-pujian dan Mazmur 103. Semua bangkit berdiri, sikapnya yang manis. Kita akan mengucapkan Mazmur 103. Tuhan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa dulu. Dan doa pembukaan ini akan dibawakan oleh Enci Purni. Kepada Enci Pur, dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan pertolongan-Mu yang boleh kami rasakan. Kami boleh melewati semalam hingga hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah PLK Anak Sekolah Minggu perdana di tahun 2021, tahun anugerah Tuhan. Kami akan memuji, membesarkan nama-Mu dan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan buat Enci dan teman-teman kami yang terlibat dalam ibadah ini. Engkau memberkati mereka selalu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Ibu Pendeta yang akan
membawakan cerita firman-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta ya Tuhan, di dalam pelayanannya. Engkau memberkati dia. Ya Tuhan, biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan ibadah perdana ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi penolong dan sahabat kami yang setia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Encik Pur yang sudah boleh membawakan doa pembukaan pada saat ini. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Luar biasa. Nah, kita akan menjalani tahun 2021 dengan penuh sukacita. Mari kita berjalan bersama Tuhan, baik suka maupun duka. Jalan serta Yesus. Oke, kita lakukan dengan penuh semangat. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan teman kita Dev akan mengucapkan ayat hafalan. Kepada anak Dev dipersilakan. Matius 1 ayat 23. Dia adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Terima kasih anak Dev yang sudah boleh membawakan ayat hafalan Immanuel, Allah beserta kita. Kita jalani kehidupan di tahun 2021 ini bersama Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mariam Pontonubu. Kepada Ibu dengan penuh sukacita kami persilakan. Shalom anak-anak semua. Kita bersukacita dan bersyukur saat ini kita semua akan memulaikan ibadah anak-anak sekolah minggu di tahun yang baru, dan kita akan mendengarkan cerita Alkitab untuk kekuatan anak-anak sekalian menjalani tahun baru yang masih rahasia bagi kita. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum membaca, anak-anak sekalian yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita dan bersyukur karena Tuhan tetap menyertai kami sebagai anak-anak sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer. Kami bersyukur Tuhan beri kesempatan kepada kami semua di tahun baru 2021 saat ini untuk memulai lagi ibadah sekolah minggu. Dan kami rindu kebenaran firman Tuhan menjadi bahagian kami semua. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti, memahami firman Tuhan. Dan juga tolong kami supaya cerita Alkitab yang akan kami baca dan juga yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama akan menolong kami sebagai anak-anak untuk tetap semangat, sukacita
tidak khawatir, tidak takut menjalani kehidupan di tahun yang baru yang masih rahasia bagi kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus di tengah-tengah persekutuan kami. Kami semua sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baiklah anak-anak di rumah, mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Ibu Pendeta menyiapkan bacaan Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes, kitab kudus Perjanjian Baru. Kalau anak-anak yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama, papa, kakak untuk membantu. Mari kita siapkan bacaan Alkitab, kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21. Sudah dapat semuanya anak-anak di rumah? Ya. Yang belum dapat karena tidak tahu membukanya, minta tolong mama papa ya. Ya, Ibu Pendeta harap semua sudah membuka kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Mari kita ikuti pembacaan Alkitab. Di situ diberi judul Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita sudah membaca dan mengikuti pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Kita akan mendengarkan kembali cerita Alkitab ini. Tapi sebelumnya ada satu pengalaman ketika mendidik cucu yang kekasih bernama Nino. Cucu yang kekasih sangat takut dengan keadaan gelap. Anak-anak di rumah juga mungkin takut gelap ya. Siapa yang takut gelap? Coba unjuk tangan. Ya, pasti ada banyak yang takut gelap ya. Nah, cucu Nino satu kali Ibu Pendeta mendampingi dia untuk tidur, suruh untuk mencuci kaki, tangan, dan masuk ke tempat tidur. Sebelum tidur, Pendeta mendampingi untuk berdoa. Selesai berdoa, kemudian cucu yang kekasih langsung tidur. Belum sempat tertidur, tiba-tiba lampu mati. Dan kemudian cucu langsung menangis dan berteriak, memanggil, "Oma, Oma, Oma."
pendeta langsung cepat-cepat masuk ke kamar dan bertanya, "Ada apa? Cucu yang kekasih, ada apa?" Lalu cucu Nino berkata, "Saya takut, Oma. Saya takut gelap, Oma." Ya, lalu kemudian sambil membawa lilin yang sudah disulut, Bu Pendeta berkata kepada cucu yang kekasih, "Kamu tidak perlu takut. Kan tadi sudah berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus menjaga kamu ketika tidur. Ya, sekarang tidur lagi ya. Kamu tidak perlu takut. Tuhan Yesus menjaga kamu." Dan akhirnya cucu yang kekasih kemudian yakin Tuhan Yesus menjaga dia dan dia lalu tertidur dengan tenang. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus di rumah, kita juga mau mendengarkan cerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga mengalami ketakutan. Seperti cerita Alkitab yang sudah kita baca, kita ikuti, kita dengarkan bersama-sama. Anak-anak yang manis-manis di rumah, semua suka mau dengar cerita, bukan? Ya, Ibu Pendeta akan menceritakan kembali cerita Alkitab yang sudah kita baca dan kita ikuti bersama. Tapi anak-anak yang di rumah, yang anak-anak kecil-kecil, yang suka lari-lari ke sana kemari, duduk manis untuk dengarkan cerita kembali. Ya, cerita Alkitab yang sudah kita ikuti, kita akan mendengarkan kembali. Pendeta akan menceritakannya. Nah, pada suatu hari ketika murid-murid Yesus sudah menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, dan kemudian mereka yang sudah diberi makan pulang kembali ke rumah masing-masing, termasuk juga murid-murid Yesus kembali. Mereka kembali ke tepi pantai dan naik ke sebuah perahu untuk bertolak ke seberang, ke Kapernaum. Ya, jadi mereka datang ke tepi pantai, naik perahu, kemudian mereka akan bertolak ke seberang. Ya, tanpa Yesus, karena Yesus menyuruh mereka lebih dahulu pergi ke Kapernaum. Mereka sudah kurang lebih 3-4 mil jauhnya, ya, kurang lebih 4-5 kilometer jauh mereka berlayar. Tiba-tiba datang badai yang besar. Badai yang besar datang. Murid-murid ketakutan. Sementara mereka belum melihat wajah Yesus. Badai yang besar tersebut menggoncangkan perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus. Ya. Iya. Jadi ketika badai datang melanda perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus, mereka sangat
ketakutan. Tiba-tiba mereka melihat dari jauh Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air menuju ke perahu yang ditumpangi oleh murid-murid Yesus yang sedang ketakutan. Lalu kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jangan takut, aku ini. Aku adalah Yesus." Dan sesudah itu badai kemudian reda. Yesus masuk di dalam perahu murid-murid tersebut, dan kemudian badai yang melanda perahu murid-murid menjadi reda. Perahu itu kemudian sampai ke tempat yang dituju. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati di rumah, jadi apa yang kita belajar dari cerita Alkitab ini? Kita melihat ketika murid-murid Tuhan Yesus takut dengan badai gelombang yang besar tadi, tapi kemudian mereka melihat Yesus berjalan di atas badai yang besar, dan dia masuk di dalam perahu. Badai tersebut kemudian menjadi reda. Artinya bagi kita, sebesar apapun badai, persoalan, pergumulan, ya, ketakutan kita sebagai anak-anak Tuhan, percayalah, Tuhan Yesus akan menolong, meredakan ketakutan. Kalau ada anak-anak sekolah minggu di rumah, sekarang ini kalau mau tidur harus ditemani karena takut gelap. Percayalah, Tuhan Yesus menyertai dan menolong anak-anak sekalian, sehingga ketakutan anak-anak akan hilang ketika kita percaya Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita, seperti cerita yang sudah kita ikuti bersama-sama. Tuhan Yesus meredahkan badai yang melanda perahu yang ditumpangi oleh murid-muridnya. Begitu juga Tuhan Yesus akan meredakan ketakutan, badai, pergumulan anak-anak mungkin yang merasa kehilangan orang tua, merasa tidak dikasihi oleh orang tua. Tuhan Yesus setia menolong, menyertai, sehingga akan menyadari bahwa ternyata mama dan papa menyayangi anak-anak. Kalau mama dan papa menghukum anak-anak yang tidak dengar-dengaran kepada mama dan papa, justru karena mama papa menyayangi anak-anak, bukan membenci anak-anak ketika orang tua menghukum anak-anak yang tidak dengar-dengaran. Jadi anak-anak yang ada di rumah, mari di tahun yang baru ini tetap semangat. Tidak perlu takut dengan badai COVID-19 yang melanda kita, tapi tetap percaya bahwa badai COVID-19 akan berlalu karena Tuhan menyertai dan menolong anak-anak sekalian, juga mama dan papa, oma opa, semua kita yang takut kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan.
Amin. Nah, sekarang anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita mau melakukan aktivitas ya. Aktivitas buat perahu supaya nanti anak-anak di rumah bisa bercerita lagi. Ceritanya singkat, pendek sekali, bisa anak-anak ceritakan kembali sama mama, papa, oma, opa ya. Oke. Kalau anak-anak sudah biasa buat perahu, bagus. Kasih contoh adik-adiknya yang belum tahu buat perahu ya. Nah, anak-anak di rumah, mari siapkan kertas satu lembar seperti ini ya. Lalu kemudian kertasnya dilipat seperti ini. Sudah? Nana sudah melipat kertasnya ya. Kalau sudah dilipat seperti ini, nah kita buat seperti ini. Kita lipat lagi seperti ini ya. Iya, dilipat lagi seperti ini. Kita lihat, dilipat, dibuat seperti ini. Selesai kita melipat seperti ini, ujung bawah, kertas yang paling bawah dilipat ke atas. Dilipat ke atas, dua-dua dilipat ya. Depannya dulu dilipat, kemudian belakangnya juga dilipat seperti ini. Selesai dilipat, kemudian kita buat segi 4. Jadi dibuat begini ya, seperti topi, dibikin topi tapi ditarik terus, dibikin segi 4. Jadinya seperti ini. Ya, dirapikan. Sebelah menyebelah dirapikan juga. Ya, seperti ini. Ini sudah jadi segi 4. Ya, selesai kita buat seperti ini, segi 4 kita buat lagi menjadi segitiga. Ya, dilipat ke bawah. Lipat ke bawah, balik lagi, sama sebelahnya juga dilipat ke bawah ya. Lipat seperti ini. Selesai dilipat jadi segitiga begini, kita kembali buat menjadi segi 4 seperti ini. Ya, jadi segi 4 lagi. Nah, ini sudah jadi perahu. Ketika kita buka, perahunya sudah jadi ya. Anak-anak di rumah sudah jadi perahunya? Kalau belum, minta mama papa bantu ya. Sudah dilihat contohnya. Kalau kakak-kakaknya sudah biasa buat perahu, bantu juga adik-adiknya buat perahu. Sehingga jadilah perahu seperti ini. Ada yang perahu kecil, ini agak besar ya. Kalau kertas yang besar seperti tadi, jadinya agak besar perahunya. Tapi kalau setengah dari kertas ini, jadinya seperti ini perahunya. Perahunya imut-imut ya, kecil. Imut-imut seperti ini. Oke, ini aktivitas kita sudah jadi perahunya. Anak-anak di rumah boleh cerita kembali cerita Alkitab tadi ya. Jadi bisa diceritakan kembali seperti ini, berjalan ya. Ketika mereka naik perahu, murid-murid naik perahu, jadi anak-anak di rumah boleh gambar. Yang pintar menggambar, di perahu ini gambar murid-murid ya, wajah murid-murid, kepala murid-murid digambar di dalam perahu. Lalu mulai bercerita, cerita sama mama, papa, kakak ya. Dibuat kertas putih, ambil kertas metalik putih seperti ini, lalu mulai ceritakan kembali cerita tadi ya. Selesai murid-murid Yesus menerima makanan ya, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu kemudian mereka mau pulang kembali, pergi ke Kapernaum. Jadi ceritakan kembali sampai kemudian mereka bisa sampai di Kapernaum. Jadi itulah cerita hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, kiranya terus tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai anak-anak. Tidak perlu
takut menjalani hidup di tahun yang baru. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah boleh membawakan cerita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tadi itu boleh adik-adik mengerti dan boleh lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Oma, opa, kakak, adik yang ada di rumah, biarlah kiranya kita boleh memberi dengan penuh sukacita. Kita lakukan pujian adalah sukacita di hatiku. Kita memuji dengan penuh sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Nah, adik-adik di rumah, kita akan doa syafaat yang akan dipimpin kembali oleh Ibu Pendeta. Anak-anak yang manis di rumah, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi anak-anak yang ada di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata, tidak boleh ganggu kakak, adik, atau teman yang mengikuti ibadah secara bersama-sama. Ya, semua sudah siap? Kita akan berdoa. Anak-anak yang ada di rumah akan mengikuti Ibu Pendeta berdoa, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan yang sudah menyertai kami, anak-anak-Mu, boleh bersama-sama beribadah, ibadah perdana sekolah minggu Jemaat GPID Ebenezer. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab, mengajarkan kepada kami untuk tidak takut menjalani hidup kami, karena kami percaya Tuhan Yesus setia menolong kami. Tuhan Yesus, tolong kami semua supaya kami dengar-dengaran kepada orang tua, juga supaya kami dengar-dengaran kepada guru-guru kami. Tuhan Yesus, berkatilah juga guru-guru sekolah minggu di dalam mereka mengajar kami. Tuhan Yesus, bagi teman-teman kami yang sedang sakit di rumah masing-masing maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus,
hari-hari ke depan masih rahasia bagi kami. Tetapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kami melalui orang tua kami, sehingga kami boleh memberikan persembahan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Terima kasih adik-adik di rumah dan juga mama, papa, oma, opa yang selalu mendampingi. Biarlah kiranya setiap minggu kita terus bersukacita untuk membawa anak-anak kita selalu bersyukur memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan akhiri dengan melakukan pujian bersama teman-teman kita yang di rumah, yaitu Dev bersama teman-temannya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di minggu yang akan datang. Shalom. Papa, Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu.